Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kilas Cerita, kali ini bersama saya Nadia, yang akan menemani hari-hari kalian dengan cerita-cerita rumah tangga, dan juga kisah-kisah menarik lainnya. Aku masih ingat dengan jelas tanggal itu, 16 April, hari yang seharusnya menjadi perayaan cinta kami yang ke-15. Hari yang kuanggap sebagai bukti bahwa semua luka, perjuangan, dan air mata yang pernah kami lalui tak sia-sia. Aku bangun pagi-pagi, sekali, seperti biasa, tapi hari itu aku merasa lebih ringan. Ada semacam harapan di dadaku, seperti gadis kecil yang menanti kejutan ulang tahun dari orang tuanya. Aku membuat sarapan favoritnya. Nasi goreng udang, telur mata sapi setengah matang, dan teh manis hangat. Tak lupa aku menyiapkan hadiah kecil. Sebuah jam tangan yang dia sempat lihat beberapa bulan lalu di etalase toko. Tapi urung dia beli karena katanya, belum butuh. Aku tahu dia membutuhkannya. Dan aku ingin dia tahu bahwa aku memperhatikan, meski kadang dia terlihat acuh. Pagi itu, dia turun dari kamar dengan wajah datar. Bukan karena marah, tidak juga karena sedih, tapi datar, seperti orang yang terjebak dalam rutinitas yang membosankan. Aku mencoba mengabaikan perasaan tidak nyaman itu. Selamat ulang tahun pernikahan, ucapku sambil tersenyum, menyodorkan piring, nasi goreng ke arahnya. Dia menatapku, lama, seolah ragu harus merespons bagaimana. Lalu dia menjawab dengan gumaman, "Iya, kamu juga." Canggung. Tapi aku mencoba tetap ceria. Mungkin dia hanya lelah. Beberapa minggu terakhir, dia memang sering pulang larut. Katanya, kantor sedang banyak proyek baru. Aku percaya, karena aku memang selalu percaya padanya. Atau, setidaknya, selama ini aku pikir aku harus percaya. Kami menikah di usia muda. Aku 23 tahun, dia 26. Kami berjuang dari nol, menumpang di rumah mertua dulu sebelum akhirnya bisa mencicil rumah kecil di pinggiran kota. Aku berhenti bekerja setelah anak pertama kami lahir. Keputusan itu tidak mudah, tapi kami sepakat. Seseorang harus fokus mengurus anak, dan itu artinya aku yang mengalah. Aku tidak menyesal. Aku bangga menjadi ibu rumah tangga. Aku merasa, meski aku tidak menghasilkan uang, aku memberi sesuatu yang lebih penting. Rumah yang hangat, anak-anak yang tumbuh bahagia, dan suami yang disambut setiap pulang dengan pelukan. Tapi hari itu, ada yang berubah, dan aku bisa merasakannya. Siangnya aku menyiapkan makan siang istimewa. Anak-anak sudah kubujuk untuk menginap di rumah nenek mereka malam itu, supaya kami bisa merayakan hari ini berdua. Aku bahkan sudah memesan tempat makan malam romantis di restoran yang pertama kali kami kunjungi saat pacaran. Tapi ketika aku meneleponnya, dia tidak menjawab. Aku mencoba WhatsApp, hanya centang 2. Tidak dibaca. Sampai pukul 5 sore, baru dia mengirim pesan. "Kita bisa bicara nanti malam? Di rumah aja. Aku nggak bisa keluar." Aku sempat kesal. Tapi aku mencoba memaklumi. Mungkin benar dia terlalu lelah. Mungkin dia ingin suasana tenang, tanpa keramaian. Jam 8 malam dia tiba. Aku sudah menyiapkan ruang tamu dengan lilin-lilin kecil dan musik jazz pelan. Wajahnya terlihat lelah, tapi ada sesuatu di balik matanya, sesuatu yang asing. Aku tak bisa menjelaskannya, tapi naluriku berteriak. Kami duduk berhadapan. Aku menyodorkan kotak kecil berisi jam tangan. Dia tidak membuka bungkusnya. Aku harus ngomong sesuatu, katanya pelan, tapi tegas. Aku mengangguk. "Ya?" Dia menunduk. Lama. Jantungku berdetak tak karuan. Aku nggak tahu harus mulai dari mana. Tapi aku nggak bisa bohong lagi. Hari ini, aku pikir ini saat yang paling tepat. Tanganku gemetar. "Ada apa?" Dia menghela napas. Aku mencintai orang lain. Dunia seakan berhenti. Napasku tercekat. Suara musik pelan berubah jadi gemuruh di telinga. Aku tidak bisa berkata-kata. Aku hanya bisa menatapnya, menunggu. Mungkin aku salah dengar. Mungkin dia sedang menguji aku. Mungkin ini bagian dari kejutan. Betapa bodohnya aku berpikir begitu. Aku dan Dira, kami sudah jalan hampir setahun. Dira,
Satu nama itu menghantamku lebih keras daripada semua kata sebelumnya. Dira adalah sahabatku. Kami tumbuh bersama sejak SMA. Dia tahu semua tentang aku, tentang keluargaku, tentang pernikahanku, tentang anak-anakku. Bahkan dialah yang membantu memilih gaun pengantinku dulu. Dira, suaraku nyaris tak terdengar. Dia mengangguk pelan, tak berani menatap mataku. Aku nggak merencanakan ini. Awalnya cuma ngobrol. Kamu tahu sendiri, kami sering ketemu di acara keluarga. Waktu kamu minta dia bantuin dekor ulang rumah. Aku hampir muntah, aku tertawa. Tapi bukan tawa bahagia. Lebih seperti jeritan yang tersangkut di tenggorokan. Jadi, waktu aku minta dia bantu kita, kalian malah jatuh cinta. Dia mengangguk. Aku nggak bangga, tapi aku juga nggak bisa terus pura-pura. Aku berdiri. Air mataku tumpah, bukan karena sedih, tapi marah. Sangat marah. 15 tahun, Ray. 15 tahun aku hidup buat kamu. Aku lepas mimpiku, aku jaga anak-anak, aku jaga rumah ini, aku bertahan meski kamu pulang tengah malam dan tidak pernah bertanya bagaimana perasaanku. Dan kamu selingkuh dengan sahabatku sendiri? Dia tidak menjawab. Hanya duduk diam, seperti pengecut. Aku mendekat, mendorong dadanya dengan kedua tanganku. Kenapa? Apa aku kurang? Apa aku tidak cukup baik? Dia hanya menggeleng. Bukan itu. Ini bukan soal kamu. Kamu selalu sempurna. Aku yang salah. Aku yang hancur. Kalimat itu membuatku lebih muak. Kau menghancurkan segalanya, Ray. Malam itu aku tidur di kamar anak-anak. Di antara boneka-boneka yang dulu kami beli bersama. Di dinding masih tergantung foto keluarga kami, saat liburan ke Bali, saat anak-anak lulus TK. Semuanya terasa seperti kebohongan besar. Besok paginya, Dira menghubungiku. Aku tidak menjawab. Lalu dia datang ke rumah. Aku berdiri di depan pagar, menatap wajah yang dulu aku anggap seperti saudara kandung sendiri. Aku bisa jelasin, katanya, matanya sembab. Apa yang mau dijelasin, Dira? Suaraku dingin. Bahwa kamu tidur dengan suami sahabatmu sendiri. Bahwa kamu mencuri yang bukan milikmu. Dia menangis. Tapi air matanya tidak berarti apa-apa bagiku sekarang. Tanganku gemetar menahan keinginan untuk menamparnya. Tapi aku terlalu lelah untuk marah lebih jauh. Aku sayang kamu, Rah. Tapi aku juga sayang Ray. Dan aku nggak tahu ini gimana mulainya. Tapi kami saling jatuh cinta. Kami nggak sengaja. Semua pengkhianatan selalu dimulai dari tidak sengaja. Potongku tajam. Dia terdiam. Tak ada yang bisa dia ucapkan lagi. Aku masuk ke rumah, mengunci pintu, lalu jatuh terduduk. Dunia yang selama ini kupercaya, persahabatan, cinta, keluarga, semuanya runtuh dalam semalam. Aku memeluk lututku, menangis dalam diam, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Apakah aku terlalu naif, terlalu percaya, atau terlalu pasrah? Aku tidak tahu. Tapi yang aku tahu, cinta bisa tumbuh, bisa layu, tapi pengkhianatan akan selalu membekas. Dan saat itu, aku belum tahu apakah aku bisa memaafkan atau justru harus melepaskan. Aku tidak tahu. Tapi yang aku tahu, cinta bisa tumbuh, bisa layu, tapi pengkhianatan akan selalu membekas. Dan saat itu, aku belum tahu apakah aku bisa memaafkan atau justru harus melepaskan. Malam itu aku tidak tidur. Aku hanya duduk di lantai kamar anak-anak, menatap kosong ke arah jendela yang sesekali disapu cahaya lampu jalan. Di luar, dunia berjalan seperti biasa. Tapi di dalam diriku, segalanya hancur berantakan. Aku merasa seperti orang asing di rumahku sendiri. Ruang tamu yang biasanya terasa hangat, kini terasa dingin. Dapur yang biasanya menyambutku dengan aroma kopi dan suara, tawa anak-anak kini seperti museum bisu. Dan kamar kami, aku bahkan tak sanggup melirik pintunya. Ponselku berkedip. Ray menelepon. Berkali-kali, aku tidak mengangkat, lalu ada pesan.
Aku di mobil depan rumah. Aku cuma mau bicara. Tolong, sekali ini aja. Aku tidak menjawab, tapi aku mengintip dari jendela. Lampu mobilnya menyala samar, siluet tubuhnya duduk di balik kemudi, kepalanya bersandar di setir. Sekilas, aku melihat pria yang pernah begitu kucintai. Pria yang pernah menulis puisi untukku di hari ulang tahunku. Pria yang dulu mencium keningku setiap pagi dan berkata, "Kamu segalanya buat aku, Ra." Tapi sekarang, dia duduk di sana, membawa dosa yang bahkan tak bisa ditebus dengan sejuta penyesalan. Pukul 2 dini hari, akhirnya dia pergi. Keesokan harinya, aku mengemasi sebagian pakaian. Aku tidak tahu akan pergi kemana, tapi aku tahu aku tidak bisa tinggal di rumah itu malam ini. Anak-anak masih di rumah nenek. Dan untuk pertama kalinya, aku lega mereka tidak di sini. Saat aku menarik koper dari bawah ranjang, mataku menangkap foto pernikahan kami di dinding kamar. Aku mendekatinya perlahan. Di foto itu, kami tersenyum. Muda, penuh harapan, penuh cinta. Aku menyentuh bingkainya. Apa semua ini cuma ilusi, bisikku. Tiba-tiba air mataku tumpah lagi. Aku sudah kehabisan tenaga untuk marah. Tapi rasa perih di dada ini seperti tak ada habisnya. Setiap kenangan yang lewat di kepala, rasanya seperti pisau yang menggores ulang luka yang baru saja terbuka. Aku menginap di rumah adikku malam itu. Dia kaget melihatku datang membawa koper dan wajah yang sembab. "Apa yang terjadi, Kak? Kamu kenapa? Anak-anak di mana?" Aku hanya menjawab pelan, "Ray selingkuh." Adikku terdiam. Dia memelukku erat-erat, dan untuk pertama kalinya sejak semalam, aku merasa sedikit lebih kuat. Beberapa hari berlalu. Ray masih menghubungiku tiap malam. Tapi aku belum siap. Aku butuh waktu untuk bernapas, untuk berpikir. Sampai suatu pagi, dia mengirimkan pesan. "Dira hamil. Dunia runtuh lagi. Kali ini bukan karena pengkhianatan, tapi karena kepastian." Aku tidak menangis. Aneh, ya? Saat seseorang menghancurkanmu untuk kedua kalinya, kau jadi kebal. Atau mungkin, jiwaku sudah terlalu hancur untuk tahu bagaimana caranya menangis lagi. Aku membaca pesan itu berkali-kali. Tanganku gemetar. Bukan hanya karena Ray memilih Dira, tapi karena mereka telah melangkah sejauh itu. Tanpa sedikit pun peduli padaku, pada anak-anak kami, pada 15 tahun hidup yang telah aku beri tanpa syarat. Aku mengangkat telepon, menekan nomornya. Dia mengangkat dalam satu dering. "Rah! Aku ingin kita bicara, sekarang. Tapi bukan di rumah. Aku nggak mau lagi menginjakkan kakiku di tempat yang sudah kau kotori." "Baik. Di mana?" "Kita ketemu di taman dekat sekolah anak-anak. Jam 10. Dia datang lebih awal. Duduk di bangku kayu, mengenakan kemeja yang dulu kubelikan untuk ulang tahunnya. Wajahnya kuyu. Tapi aku tidak peduli. Aku duduk tanpa senyum. Aku akan bicara cepat. Karena aku tidak ingin menghabiskan lebih banyak waktu lagi untuk seseorang yang menghancurkan hidupku. Dia menunduk. "Dira hamil?" Tanyaku, nadaku tajam. Dia mengangguk pelan. "Kami nggak rencana." "Jangan pakai alasan enggak sengaja lagi. Kalian tidur bersama Ray. Itu bukan jatuh di lubang. Itu melompat dengan sadar." Dia menarik napas dalam. "Aku bingung, Ra. Aku nggak tahu harus gimana. Aku masih sayang kamu. Tapi aku juga nggak bisa ninggalin Dira sekarang." Aku tertawa pendek. "Jadi, kamu mau dua-duanya? Istri sah dan istri selingkuhan yang sekarang sedang hamil anakmu? Bukan begitu? Lalu apa? Jelaskan. Buat aku mengerti bagaimana seseorang yang mengaku mencintaiku selama 15 tahun bisa tidur dengan sahabatku sendiri, menghamilinya. Lalu bilang dia bingung. Dia menatapku, akhirnya. Dan ada air mata di matanya. Tapi tangisan itu tidak lagi punya makna apa-apa. Aku salah. Aku manusia. Aku lemah. Jangan bawa-bawa manusia. Aku juga manusia, Ray. Tapi aku tidak mengkhianatimu. Aku lelah. Tapi aku tetap tinggal.
Aku kecewa, tapi aku tetap setia. Karena aku berpikir, itulah makna pernikahan. Dia menggenggam tanganku, tapi aku menariknya. Aku tidak akan menahanmu, Ray. Kalau kamu ingin pergi, pergilah. Tapi ingat, kamu juga akan kehilangan segalanya. Aku tidak akan biarkan anak-anak hidup di tengah kebohongan. Mereka akan tahu siapa ayah mereka sebenarnya. Dia terlihat ingin bicara, tapi bibirnya gemetar. Aku berdiri. Dan Dira, dia bukan lagi bagian dari hidupku. Bahkan namanya pun sudah kubuang dari kamus hidupku. Kalau kamu memilih dia, maka kamu ikut menghapus dirimu sendiri dari hidupku. Aku berjalan pergi, meninggalkan dia duduk sendiri di bangku taman itu. Angin pagi menyapu rambutku. Dan untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, aku merasa bisa bernapas. Tapi ini belum selesai. Di rumah, aku mulai menata kembali hidupku. Aku menulis. Merekam setiap perasaan, setiap luka, setiap kebencian yang mengendap di dadaku. Aku tidak tahu apakah aku akan memaafkan Ray suatu hari nanti. Tapi satu hal yang aku tahu pasti. Aku tidak akan membiarkan diriku hancur karena seseorang yang tidak tahu cara mencintai. Anak-anak adalah alasanku berdiri, dan aku adalah alasanku untuk bangkit. Karena cinta sejati bukan hanya tentang bertahan. Kadang, cinta sejati juga tentang keberanian untuk pergi karena cinta sejati bukan hanya tentang bertahan. Kadang, cinta sejati juga tentang keberanian untuk pergi. Dan aku sudah memilih, bukan karena aku tidak lagi mencintainya, tapi karena aku akhirnya mencintai diriku sendiri lebih dari apapun. Hari-hari setelah percakapan di taman itu, terasa seperti menggali tanah basah yang menyimpan mayat masa lalu. Setiap sudut rumah punya kenangan yang menusuk. Gelas favorit Ray di rak dapur. Jaket yang biasa ia kenakan tergantung di belakang pintu. Bahkan bau tubuhnya masih melekat di bantal, seolah tak rela pergi. Tapi aku mulai melepaskan. Aku mulai dari hal kecil. Mengganti spray, membuang sisa-sisa sabunnya di kamar mandi, melepas foto-foto kami dari dinding dan menyimpannya ke dalam kardus. Aku tidak membakarnya. Aku tidak membanting apapun. Aku hanya mengemasnya. Karena kenangan, seberapa menyakitkannya pun, adalah bagian dari siapa aku hari ini. Anak-anak pulang dari rumah ibuku 2 hari kemudian. Mereka masih terlalu kecil untuk memahami kompleksitas pengkhianatan, tapi cukup peka untuk tahu ada yang berubah. "Kenapa ayah enggak di rumah?" tanya Ara, si bungsu yang baru berusia 7 tahun. Aku mengusap rambutnya dan tersenyum pelan. "Ayah sedang ada urusan, sayang." Aku tidak bisa berkata jujur. Bukan karena aku ingin menutupi, tapi karena aku belum siap menyakiti mereka dengan kebenaran. Tapi anak sulungku Revan sudah lebih dewasa, usianya 13 tahun, dan matanya menyimpan kecurigaan yang tajam. "Kalian berantem ya?" tanyanya lirih malam itu ketika kami duduk berdua di ruang tengah. Aku diam sebentar, lalu mengangguk. "Iya, tapi ibu berusaha menyelesaikannya." "Dia selingkuh ya?" Jantungku nyaris berhenti. "Kamu dengar dari mana?" Revan menunduk. "Aku nggak bodoh, Bu. Aku lihat ayah dulu sering telepon diam-diam. Waktu ibu tidur, aku pernah dengar suaranya manggil nama Tante Dira." Aku menutup mulut, mencoba menahan isak. "Kenapa ayah begitu, Bu?" Aku memeluk Revan erat-erat. Karena orang dewasa pun bisa salah, Nak. Bahkan orang yang kita sayangi bisa menyakiti kita. Dia diam, tapi aku bisa merasakan tubuh kecilnya gemetar. "Aku benci ayah," gumamnya. "Jangan, Nak. Kamu boleh marah, kamu boleh kecewa, tapi jangan pernah benci. Biar Tuhan yang adil. Tugas kita hanya menjaga hati, agar tidak ikut rusak." Revan mengangguk pelan. Tapi aku tahu, luka itu sudah mengendap di dadanya. Beberapa hari kemudian, Ray datang ke rumah. Aku sudah memperingatkannya. Jangan datang saat anak-anak ada. Tapi dia tetap datang. Dan kebetulan, hari itu Revan sedang di halaman depan, menyiram tanaman. Saat Ray turun dari mobil dan memanggil namanya, Revan hanya menatap dingin. Tak ada senyum, tak ada sapaan,
Hanya tatapan tajam yang lebih menyakitkan dari ribuan kata. Ray menghampirinya. Revan. Kamu sehat? Revan menjawab pelan, datar. Kenapa ayah datang? Bukannya ayah udah punya keluarga baru? Ayah nggak ninggalin kalian. Bohong. Ray terdiam, tak bisa berkata apa-apa. Ayah ninggalin ibu. Dan kalau ayah bisa ninggalin ibu, ayah bisa ninggalin siapa aja. Aku keluar saat itu dan menarik Revan ke dalam. Ray mencoba bicara padaku, tapi aku mengangkat tangan. Jangan di depan anak-anak. Aku cuma mau, cukup Ray. Jangan paksa mereka memaafkan kamu kalau kamu belum belajar menebus luka yang kamu buat. Dia menatapku, matanya merah. Dira keguguran, aku terdiam. Dia melanjutkan, tadi pagi kami berantem, dia stres, dia merasa bersalah, dan dia jatuh di kamar mandi. Aku ingin bersimpati, tapi yang keluar hanya suara datar. Aku turut berduka, tapi itu di luar kendaliku. Kamu membuat pilihan. Kamu harus siap menerima konsekuensinya. Dia duduk di anak tangga teras rumah, menunduk. Aku kehilangan segalanya. Aku mengangguk. Sekarang kamu tahu rasanya. Hening menggantung di antara kami. Suara burung sore terdengar jauh di kejauhan, seolah semesta ikut menatap kami. Dengan rasa iba. Aku ingin kembali, katanya pelan. Aku menggeleng. Kamu ingin kembali karena Dira meninggalkanmu, bukan karena kamu mencintaiku. Dia berdiri, mencoba mendekat. Aku menyesal, Ra. Penyesalanmu tidak akan memperbaiki rasa aman yang sudah kamu hancurkan. Tidak akan mengembalikan kepercayaan yang sudah kamu buang. Aku bisa memaafkan, tapi aku tidak bisa melupakan. Matanya berkaca-kaca, tapi aku tidak bergeming. Jadi ini keputusanmu? Aku mengangguk. Ini bukan keputusan. Ini penyelamatan. Aku menyelamatkan diriku dan anak-anakku dari ketidakpastian. Dia menatapku lama, lalu berbalik, berjalan perlahan ke mobilnya. Saat pintu tertutup, aku merasa satu bab hidupku benar-benar selesai. Tidak dengan pesta, tidak dengan perayaan, tapi dengan kesunyian yang tenang. Malam itu aku duduk di kamar, membuka laptop. Aku menulis di blog yang sudah lama ku tinggalkan. Dengan jari gemetar, aku mulai mengetik. Namaku Rania. Aku istri, ibu, dan wanita yang sedang belajar mencintai dirinya sendiri setelah 15 tahun menjadi bayangan dari seseorang yang bahkan tidak melihatku utuh. Aku terus menulis. Mengalir seperti air. Semua rasa yang kupendam, semua luka yang kusembunyikan, semua amarah yang kutelan bertahun-tahun, akhirnya mendapat tempat. Beberapa hari kemudian, tulisanku viral. Ratusan komentar berdatangan. Dari para perempuan yang merasa kisahnya sama. Dari istri-istri yang diam dalam penderitaan. Dari wanita-wanita yang pernah memilih bertahan, meski tahu mereka sendirian. Dan untuk pertama kalinya sejak Ray mengaku mencintai sahabatku sendiri, aku tidak merasa sendirian lagi. Dan untuk pertama kalinya sejak Ray mengaku mencintai sahabatku sendiri, aku tidak merasa sendirian lagi. Tapi rasa tidak sendirian itu bukan berarti aku tidak kesepian. Ada malam-malam panjang di mana aku hanya menatap langit-langit kamar, bertanya pada diriku sendiri, apakah aku benar-benar cukup kuat? Karena kadang, luka bukan hanya datang dari orang lain. Luka paling dalam adalah yang datang dari pertanyaan-pertanyaan yang kau ajukan pada dirimu sendiri. Apakah aku gagal sebagai istri? Apakah aku terlalu sibuk dengan anak-anak dan rumah? Apakah aku tidak lagi menarik? Apakah dia berselingkuh karena aku tak lagi bisa membahagiakannya? Aku tahu aku tak seharusnya menyalahkan diri sendiri. Tapi aku manusia. Dan manusia seringkali mencari jawaban dengan menggali ke dalam lubang yang paling menyakitkan, keraguan terhadap diri sendiri. Tulisanku di blog semakin menyebar. Banyak yang mengirimi pesan pribadi. Beberapa berbagi kisah, beberapa hanya ingin memeluk dalam bentuk kata-kata, tapi ada satu pesan yang membuatku diam lama. Rania,
Aku membaca kisahmu dengan air mata. Aku pria. Istriku selingkuh dengan sahabatku juga. Dan aku tak tahu harus bicara pada siapa. Terima kasih sudah menjadi suara untuk luka yang tak bisa kami ucapkan. Namanya Arman. Aku membalas pesannya tanpa berpikir panjang. Bukan karena tertarik, tapi karena aku merasa mengerti. Obrolan kami dimulai dari cerita, lalu berlanjut menjadi percakapan rutin. Setiap malam, kadang kami tertawa, kadang kami saling diam, hanya membaca pesan masing-masing tanpa membalas segera. Tapi rasanya menenangkan, seperti duduk berdampingan dalam kesunyian tanpa perlu pura-pura kuat. Arman tinggal di kota lain, kami belum pernah bertemu. Tapi entah bagaimana, dia terasa begitu akrab. Dia tak pernah bertanya soal Ray atau soal luka lamaku. Dia hanya ada, menjadi ruang aman yang tak menghakimi. Dan dalam dunia yang serasa ambruk, kehadiran seperti itu sangat berharga. Sementara itu, Ray terus mencoba mendekati anak-anak. Dia datang ke sekolah, mengirim hadiah, bahkan pernah diam-diam menitip surat untuk Revan lewat wali kelas. Tapi Revan menolaknya mentah-mentah. Ayah pikir kado bisa menyembuhkan pengkhianatan? Katanya waktu itu, sambil melempar surat itu ke tempat sampah. Aku tahu Ray berusaha, tapi aku juga tahu, kadang luka yang dalam tak bisa sembuh hanya dengan permintaan maaf. Apalagi jika luka itu ditinggal terlalu lama tanpa diperhatikan. Suatu hari, aku diundang menjadi narasumber dalam seminar tentang kekerasan emosional dalam rumah tangga. Salah satu panitia membaca blogku dan mengundangku secara langsung. Awalnya aku ragu, tapi akhirnya aku terima. Di panggung itu, aku bercerita. Suaraku bergetar, tanganku dingin. Tapi aku bicara tentang kesetiaan yang dikhianati, tentang luka yang tak terlihat, tentang bagaimana diam bisa membunuh pelan-pelan. Di antara hadirin, aku melihat wajah-wajah yang menangis. Beberapa mencatat, beberapa menatapku dengan mata yang berkaca. Dan aku tahu, aku tidak sendiri. Saat turun dari panggung, seorang wanita tua memelukku. Nak, kamu sudah menyelamatkan banyak perempuan hari ini, termasuk aku. Aku menangis di pelukannya. Ketika aku pulang malam itu, Arman mengirim pesan. Aku nonton siaran ulangnya. Kamu luar biasa. Kamu nggak tahu berapa banyak orang yang kamu bangunkan dari tidur panjang yang menyakitkan. Aku tersenyum sendiri membaca pesannya. Tapi belum sempat kubalas, Ray menelepon. Kali ini aku angkat. Halo? Satu hal saja, Ra. Sebelum kamu benar-benar menutup pintu untuk selamanya. Apa itu? Boleh aku melihatmu sekali saja? Bukan sebagai suami, tapi sebagai seseorang yang dulu pernah sangat mencintaimu. Aku terdiam cukup lama. Ada jeda yang menggantung seperti udara dingin di antara kami. Untuk apa? Tanyaku akhirnya. Aku ingin minta maaf. Dengan benar, dengan jujur. Dan aku tahu, aku tak pantas berharap apapun. Tapi aku juga tahu, aku harus menebus ini bukan demi kembali, tapi demi memerdekakanmu dari semua beban yang aku ciptakan. Kalimat itu menghantam seperti badai. Karena untuk pertama kalinya, dia bicara tanpa ego, tanpa alasan. Hanya dengan pengakuan. Aku mengiyakan. Kami janjian bertemu di tempat yang netral. Sebuah kafe kecil di dekat taman kota. Di sana, aku melihatnya duduk sendiri. Tak seperti dulu. Tak dengan senyum yang menenangkan. Tapi dengan sorot mata yang kosong. Aku kehilangan semuanya. Ra, katanya sambil menatap kopinya yang belum disentuh. Dan aku pantas. Aku tidak berkata apa-apa. Dira meninggalkanku. Keluargaku kecewa. Teman-teman menjauh. Tapi yang paling sakit, anak-anakku menatapku seperti aku orang asing. Kamu bukan kehilangan semuanya, Ray. Kamu memusnahkan semuanya. Dia mengangguk, pahit. Iya, dan sekarang aku ingin kamu tahu. Aku tidak akan ganggu kamu lagi. Aku akan menandatangani semua dokumen perceraian. Aku akan bayar apapun yang harus aku bayar. Tapi aku mohon, jaga mereka baik-baik. Ara,
Revan, aku menatapnya tajam. Anak-anak tidak butuh uangmu, Ray. Mereka butuh sosok yang jujur. Dan kamu terlalu lama memilih jadi pengecut. Dia menunduk. Air matanya jatuh ke meja. Aku minta maaf, Ra, untuk semuanya. Aku mengangguk pelan. Maafmu ku terima, tapi itu bukan tiket untuk kembali. Itu hanya kunci, agar aku bisa benar-benar melangkah pergi tanpa menoleh lagi. Kami berpisah malam itu tanpa pelukan, tanpa genggaman. Hanya dua orang asing yang dulu pernah saling mencintai, lalu saling menghancurkan. Sesampainya di rumah, aku menatap cermin untuk pertama kalinya aku melihat diriku, bukan sebagai istri Ray, bukan sebagai korban, tapi sebagai perempuan yang bertahan dan menang. Dan saat itulah, aku sadar, perjuangan belum selesai. Tapi aku sudah memulainya dengan langkah paling penting. Mengakhiri apa yang harusnya sudah selesai sejak lama. Tapi aku sudah memulainya dengan langkah paling penting. Mengakhiri apa yang harusnya sudah selesai sejak lama. Dan disinilah aku sekarang, di ambang hidup yang baru, dengan luka yang belum sembuh sepenuhnya. Tapi tidak lagi berdarah. Ada hari-hari di mana aku bangun dengan napas lega. Lalu ada pula malam-malam di mana aku merintih dalam diam. Tak ingin anak-anak tahu bahwa ibunya masih kadang hancur dalam sunyi. Revan semakin pendiam sejak pertemuan terakhir dengan ayahnya. Aku tahu dia menyimpan amarah. Tapi seperti aku, dia juga menyimpannya rapi. Di balik lemari pikirannya yang terkunci, ia menyusun kecewa seperti buku-buku yang suatu hari akan ia baca kembali. Ara berbeda. Dia mulai banyak bertanya. Tentang ayah, tentang Dira, tentang mengapa orang dewasa bisa saling menyakiti padahal katanya saling mencintai. Dan aku tidak tahu harus menjawab dengan cara seperti apa, agar tidak membuat dunianya retak. Kenapa ayah nggak pulang-pulang? Tanyanya suatu malam sambil menggambar di ruang tamu. Aku berhenti melipat pakaian. Ayah tinggal di tempat lain sekarang. Ayah masih sayang aku? Aku menggigit bibir. Iya, sayang. Tapi kadang, orang dewasa punya cara sayang yang aneh. Dia menatapku dengan mata bulatnya. Ibu juga sayang ayah? Aku terdiam cukup lama. Aku sayang semua bagian dari masa laluku, kataku akhirnya. Karena tanpa itu, ibu nggak bisa jadi ibu yang sekarang. Dia hanya mengangguk, lalu melanjutkan menggambar. Entah kenapa, aku merasa jawaban itu lebih untuk diriku sendiri daripada untuknya. Malam itu, Arman kembali mengirim pesan. Aku ke Jakarta minggu depan. Ada pelatihan kerja. Mau ketemu kopi sebentar. Aku menatap layar ponsel. Lama. Ada rasa was-was. Tapi juga ada getaran halus yang tak bisa kusebutkan namanya. Aku sudah terlalu lama hidup dalam bayang-bayang Ray. Dan sekarang, adakah salahnya jika aku membuka jendela kecil dalam hati? Aku membalas. Boleh. Asal kamu jangan berharap apa-apa, aku belum sembuh. Aku juga, kita dua orang patah yang cuma ingin saling duduk tanpa saling menyembuhkan. Kadang, itu cukup. Kalimat itu entah kenapa membuat dadaku terasa ringan. Hari itu datang lebih cepat dari yang kuduga. Aku mengenakan pakaian sederhana, tapi rapi. Tanpa lipstik merah seperti dulu saat masih berusaha terlihat cantik di depan Ray. Tapi dengan sentuhan kecil yang membuatku merasa hidup. Kami bertemu di kafe kecil di Kemang. Saat aku datang, Arman sudah duduk di pojok membaca buku. Dia berdiri saat melihatku, lalu tersenyum. Bukan senyum yang menyambar seperti petir, tapi senyum hangat yang terasa tenang. Rania. Arman. Kami berjabat tangan. Singkat, tapi cukup untuk membuatku sadar ada energi baru di antara dua orang yang pernah patah. Obrolan kami ringan tentang anak-anak, tentang masa kecil, tentang bagaimana rasa sepi bisa berubah jadi teman paling jujur saat dunia terasa bising. Dia tidak bertanya soal Ray, dan aku tidak bertanya soal mantan istrinya. Kami hanya saling hadir,
tanpa menuntut penjelasan. Sampai akhirnya dia berkata, "Aku iri sama kamu." Aku tertawa kecil. "Iri kenapa? Hidupku berantakan. Karena kamu bisa mengubah luka jadi kekuatan." Aku masih merangkak. Kadang masih kepikiran buat telepon dia. Aku menatapnya. "Jangan hubungi orang yang pernah memilih pergi saat kamu sedang hancur." Dia menunduk, tersenyum getir. "Kamu benar. Sore itu kami berpisah tanpa janji. Tapi dengan rasa bahwa dunia ini, walau pahit, masih bisa punya ruang manis kecil. Dan kadang, itu cukup untuk bertahan sehari lagi." Malamnya, saat aku membuka laptop untuk menulis, aku melihat notifikasi baru di blog. Ada komentar di salah satu tulisan lamaku. "Terima kasih Rania. Karena kamu, aku memutuskan pergi dari rumah penuh kekerasan. Anak-anakku sekarang bisa tidur tanpa takut mendengar ibunya dipukul." Aku membaca komentar itu berulang-ulang. Dan aku menangis. Tapi bukan tangis kesakitan. Tangis kelegaan. Karena ternyata, dari reruntuhan rumah tanggaku, ada sesuatu yang bisa tumbuh. Bukan cinta baru, bukan akhir yang bahagia, tapi keberanian untuk orang lain agar mereka tak terus bertahan di tempat yang menyiksa. Malam itu, sebelum tidur, aku menulis lagi. Tapi kali ini, bukan tentang Ray, bukan tentang Dira, tapi tentang aku. Tentang perempuan yang berjalan dalam hujan dan tak lagi takut basah. Karena ia tahu, langit tak selamanya mendung. Dan dalam benakku, tiba-tiba aku mendengar suara kecil, entah dari mana, berbisik, "Kamu akan baik-baik saja." Untuk pertama kalinya, aku percaya. Untuk pertama kalinya, aku percaya. Percaya bahwa meski hidup tak menawarkan janji untuk selalu indah, tapi selalu ada cara untuk bertahan. Selalu ada celah cahaya yang menyusup di antara reruntuhan. Dan aku, akhirnya mampu melihatnya. Hari-hariku mulai terasa berbeda. Bukan karena segalanya membaik dengan cepat, tapi karena aku mulai mengubah cara pandangku. Rasa sakit masih ada, sesekali menyapa diam-diam di pagi hari saat aku menyeduh kopi sendirian, atau di malam hari ketika lampu kamar sudah padam, dan aku menatap langit-langit sambil bertanya-tanya. Masih bisakah aku dicintai tanpa harus menderita? Jawabannya belum kutemukan. Tapi setidaknya kini aku tidak lagi mencarinya dengan putus asa. Arman mulai menjadi sosok yang lebih sering hadir. Bukan sebagai pengganti, bukan juga sebagai pengobat luka, tapi sebagai teman. Dan mungkin seseorang yang diam-diam mulai kujadikan pelabuhan tenang setelah badai. Kami tak pernah membahas hubungan. Tidak ada kata pacaran, tidak ada jadian, tidak ada janji-janji yang penuh drama seperti masa muda. Kami hanya saling hadir. Itu saja. Satu malam, setelah anak-anak tertidur, dan aku baru saja selesai membereskan dapur, ponselku berdering. Nama Arman muncul di layar. "Boleh aku telepon?" "Sebentar," tulisnya sebelumnya. Aku mengangkat. "Halo?" Suaraku pelan. Takut membangunkan Ara yang kadang masih tidur meringkuk di ruang tamu. "Hari ini tanggal pernikahan lamaku," katanya pelan dari seberang. Aku membeku. Lalu duduk perlahan di kursi makan. "Oh, dulu di tanggal ini aku janji akan mencintainya sampai mati. Tapi yang mati lebih dulu, kepercayaanku." Aku menatap dinding kosong di depanku. Rasanya aku tahu persis apa yang dia maksud. "Dulu, tanggal ini juga hari ulang tahunku," lanjutnya sambil tertawa hambar. "Jadi kalau kamu pikir takdirmu rumit, Rania, mungkin kita berdua memang dikutuk tanggal." Aku menghela napas. "Atau mungkin kita diberi pelajaran paling kejam, agar suatu hari tahu cara mencintai dengan lebih jujur." Dia diam cukup lama. "Kamu percaya itu?" Aku mulai belajar percaya. Malam itu kami bicara lama. Tentang ulang tahun yang tak lagi dirayakan. Tentang impian-impian yang dulu kami genggam bersama pasangan, lalu hancur satu persatu. Tentang keinginan kecil yang sederhana. Bisa tertawa tanpa takut, bisa dicintai tanpa luka, bisa tidur tanpa air mata.
Beberapa hari kemudian, saat aku dan anak-anak sedang di taman, tiba-tiba Ara menunjuk seseorang yang sedang berjalan ke arah kami. Itu Om Arman. Aku menoleh dan langsung terkejut. Arman berdiri di sana, mengenakan kemeja biru dan senyum canggung. Di tangannya ada 2 balon. Satu bergambar dinosaurus, satu bergambar putri raja. Aku kebetulan lewat, katanya. Cepat, seolah ingin menyangkal bahwa dia memang sengaja datang. Ara langsung lari menghampirinya. Revan lebih hati-hati, tapi ia tetap berdiri dari bangku taman dan mendekat perlahan. Arman menyapa mereka dengan suara lembut, tanpa memaksa, tanpa berpura-pura menjadi sosok ayah atau pengganti, hanya sebagai teman. Hari itu sederhana, tapi damainya luar biasa. Sore menjelang. Saat anak-anak sibuk bermain ayunan, Arman duduk di sebelahku. Aku nggak tahu apa kita akan jadi apa. Tapi aku tahu satu hal. Apa itu? Kamu perempuan paling kuat yang pernah aku temui. Dan kalau suatu hari, kamu izinkan aku mencintaimu, aku akan pastikan kamu nggak perlu bertanya lagi apakah kamu cukup berharga. Aku menunduk. Hati ini seolah memukul dinding dada dari dalam. Aku tak menjawab. Tapi air mata yang jatuh diam-diam dari sudut mataku mungkin sudah cukup menjadi jawabannya. Aku belum siap. Tapi untuk pertama kalinya, aku tidak menutup pintu. Malam itu aku menulis di blogku lagi. Pernah. Aku percaya cinta berarti bertahan sekuat tenaga. Bahkan saat aku sendiri terluka parah. Kini aku tahu, cinta bukan tentang siapa yang sanggup bertahan paling lama. Tapi siapa yang berani jujur, menghargai, dan memilih untuk tinggal. Bukan karena terpaksa, tapi karena ingin merawat. Dan pelan-pelan, aku mulai menyadari, hidup bukan tentang memperbaiki apa yang rusak, tapi tentang membangun sesuatu yang baru. Dari hati yang telah belajar mencintai dirinya sendiri, tapi tentang membangun sesuatu yang baru. Dari hati yang telah belajar mencintai dirinya sendiri. Namun ternyata, membangun sesuatu yang baru bukan berarti hidup akan berhenti menguji. Karena justru saat aku mulai belajar membuka hati, badai lain datang, menghantam dari arah yang tak terduga. Pagi itu, saat aku baru saja selesai mengantar Ara ke sekolah dan hendak membuka warung kecil yang baru kubangun di depan rumah, warung kopi sederhana tempatku menulis di sela waktu, sebuah mobil berhenti di seberang jalan. Dari dalamnya, turun seseorang yang membuat darahku seketika membeku. Dira. Dengan blaus putih dan wajah tanpa dosa, ia melangkah pelan ke arahku. Dan sejenak, dunia terasa hening. Burung yang tadi riuh pun seolah ikut menahan napas. Aku nggak akan lama, katanya tanpa basa-basi. Aku menatapnya. Datar. Beku. Bukan karena takut, tapi karena aku tidak percaya dia cukup berani datang setelah menghancurkan semuanya. Kenapa kamu kesini? Tanyaku akhirnya. Pelan namun jelas. Aku cuma ingin bicara. Sebentar saja. Bicara soal apa? Tentang bagaimana kamu tidur dengan suami sahabatmu sendiri? Atau tentang bagaimana kamu kabur setelah semuanya terbongkar? Wajahnya sedikit memucat. Tapi ia mencoba tersenyum. Aku tahu aku salah. Tapi aku juga tahu, kamu belum dengar semua sisi cerita. Aku tertawa kecil. Kamu pikir ada versi dari pengkhianatan yang bisa membuatku maklum? Dia menarik napas dalam. Aku bukan datang untuk minta dimengerti. Aku datang untuk minta maaf. Dan kasih tahu kamu sesuatu. Aku melipat tangan di dada, tidak menyuruhnya duduk. Aku dan Ray sudah selesai. Hatiku seketika mencelos. Bukan karena kaget, tapi karena geli. Dira dan Ray, pasangan dari pengkhianatan itu, bahkan tak mampu bertahan lama setelah mengorbankan semuanya. Lalu, tanyaku tetap datar. Aku hamil, katanya pelan. Aku terdiam. Dan dia, Ray, dia kabur. Dia bilang belum siap. Dia marah. Dia bilang semuanya terlalu cepat. Dan aku ditinggal. Sama seperti aku dan dia dulu ninggalin kamu. Sejenak,
Aku merasa dunia berputar lambat. Aku tidak tahu apakah aku harus tertawa, menangis, atau merasa puas. Tapi yang paling kuat kurasakan saat itu adalah kehampaan. Jadi kamu kesini. Untuk apa? Minta aku kasihan? Tidak. Jawabnya cepat. Aku kesini karena aku tahu cuman kamu yang bisa paham rasa ditinggalkan oleh Ray. Aku menatapnya dalam-dalam. Lalu perlahan berkata, "Jangan samakan rasa sakit kita, Dira. Kamu jatuh karena pilihanmu sendiri. Aku jatuh karena dikhianati. Itu dua luka yang sangat berbeda." Dia menunduk, bahunya sedikit gemetar. Aku menyesal, Rania. Tapi penyesalan ini gak akan mengubah apa-apa, ya? Tidak, jawabku tegas. Dan jangan pernah datang ke sini lagi. Jangan ganggu hidupku yang sedang aku bangun dari puing yang kamu dan dia tinggalkan. Dira pergi tanpa sepatah kata pun lagi. Dan saat langkahnya menjauh, aku sadar, aku tidak merasa lega. Tidak juga merasa puas. Yang kurasakan hanya satu hal, bahwa aku sungguh telah selesai dengan masa lalu. Hari-hari berikutnya berlalu cepat. Warung kopi kecilku mulai ramai. Beberapa ibu di lingkungan mulai akrab, dan anak-anak di sekolah Ara sering mampir beli es coklat buatannya. Tapi ternyata, gosip di lingkungan juga mulai beredar. Mbak Rania sekarang deket sama Duda, ya? Aduh, katanya dulu ditinggal suami, kok sekarang udah gandengan, cepet amat move on-nya. Aku mendengarnya dari bisikan tetangga, dari lirikan mata yang pura-pura tersenyum, dari ibu-ibu yang dulu memujiku sebagai istri setia, kini menggertakkan gigi saat menyebut namaku. Lucu. Dulu, aku dikasihani karena terlalu diam. Sekarang dicibir karena mulai melangkah. Suatu siang, Arman datang membawa pizza untuk makan siangku dan anak-anak. Ara girang bukan main, Revan masih canggung tapi tak lagi sinis. Namun, dari balik tirai rumah tetangga, aku bisa melihat mata-mata yang mengintai. Mulut-mulut yang mulai menggulung kisah mereka sendiri dari serpihan fakta yang tak lengkap. Sore harinya, ibuku menelepon. "Rania, ibu dengar kamu sering ditemenin pria ke rumah." Aku menghela napas panjang. "Ma, aku butuh teman. Aku butuh ruang. Aku butuh hidup." "Tapi orang ngomong apa, Nak? Kamu masih punya anak. Nanti mereka gimana di sekolah?" Aku menahan tangis. Luka lama dan luka baru seolah bertabrakan dalam satu dada yang belum selesai bernapas. Jadi aku harus mati dulu biar dunia puas, Ma. Ibuku terdiam. Lama. Lalu hanya berkata, "Hati-hati, ya, ibu sayang kamu." Telepon ditutup, dan malam itu, saat hujan mengguyur jendela kamarku, aku menangis dalam diam. Tapi bukan karena patah, tapi karena lelah. Lelah harus selalu menjadi kuat. Lelah harus terus membenarkan langkah sendiri di hadapan dunia yang hanya tahu menghakimi. Aku ingin bahagia, tapi ternyata menjadi bahagia sebagai perempuan yang pernah ditinggalkan adalah perjuangan yang menyakitkan. Namun saat aku hendak tertidur, ponselku bergetar, pesan dari Arman. "Kamu nggak harus sempurna di mata siapapun. Cukup jadi dirimu sendiri. Dan kalau suatu hari kamu butuh tempat bersembunyi dari dunia, aku di sini, tanpa syarat." Dan seperti malam-malam sebelumnya, suara hatiku berbisik, "Pelan kamu akan baik-baik saja." Dan kali ini, aku mulai percaya bukan karena ingin, tapi karena memang aku tahu, aku sudah menjalaninya sejauh ini, aku akan baik-baik saja. Bahkan saat dunia bilang sebaliknya, aku akan baik-baik saja. Bahkan saat dunia bilang sebaliknya. Dan ternyata, dunia memang tak akan pernah berhenti menilai. Beberapa minggu setelah itu, Ray muncul kembali, tiba-tiba, tanpa peringatan. Datang bukan sebagai suami, tapi sebagai seseorang yang, entah karena rasa bersalah, atau karena ego yang terusik, ingin kembali masuk dalam hidup yang sudah bukan miliknya. Dia berdiri di depan pagar rumah, saat aku sedang menyapu halaman. "Aku cuma mau lihat anak-anak," katanya, tanpa rasa bersalah, seolah tahun-tahun pengkhianatan itu tak pernah terjadi. Aku menatapnya tanpa emosi.
Ara lagi tidur siang. Revan di rumah temannya. Kerja kelompok. Kalau begitu, aku bisa nunggu. Aku tak menjawab, tapi tak juga mempersilakannya masuk. Aku dengar kamu deket sama Arman. Lanjutnya, matanya tajam. Orang-orang juga ngomong. Kamu sekarang kelihatan beda. Aku tersenyum kecil. Beda itu karena aku nggak lagi hidup di bawah bayang-bayangmu. Dia bukan ayah dari anak-anak kita, Ran. Dan kamu bukan suami dari aku lagi. Kataku pelan, tapi tegas. Jadi gitu aja. Wajahnya menegang. Kita 15 tahun menikah, dan kamu bisa segampang itu ngelupain semuanya? Aku melangkah maju. Kamu nggak perlu khawatir aku lupa, Ray. Justru aku ingat semuanya. Aku ingat malam-malam saat aku menangis sendirian di kamar mandi. Aku ingat bagaimana kamu pulang tengah malam dan baumu bukan bau rumah. Aku ingat setiap hari ulang tahun pernikahan kita yang kamu lewati tanpa seucap selamat. Dan yang paling aku ingat adalah saat kamu bilang kamu cinta pada orang lain. Pada sahabatku sendiri, dia tertunduk. Jadi jangan tanya kenapa aku bisa berubah. Perubahan ini hasil dari luka yang kamu ukir sendiri. Aku membalikkan badan, hendak kembali ke dalam rumah, tapi dia memanggil. Suaranya lebih lembut kali ini. Rania, aku nyesel, aku berhenti. Tapi tak menoleh. Terima kasih, kataku. Tapi penyesalanmu bukan tugasku untuk urus. Dan aku masuk, menutup pintu dengan tenang. Bukan karena ingin membalas, tapi karena akhirnya aku bisa. Sejak hari itu, Ray, tak pernah datang lagi. Dan aku tak pernah menoleh ke belakang. Hubunganku dengan Arman berkembang pelan-pelan. Kami tidak terburu-buru. Tidak berjanji tentang masa depan yang sempurna. Tapi saling mendampingi. Saling menghargai luka dan batas masing-masing. Pada suatu malam ulang tahun Ara yang ke-8, Revan mendadak mengajakku bicara setelah semua tamu pulang. Bu, iya nak, kalau nanti ibu nikah lagi, aku harus manggil dia ayah? Pertanyaan itu menusuk pelan. Tapi aku tahu ini akan datang. Aku duduk di sampingnya, merangkul bahunya. Enggak sayang, kamu panggil dia apapun yang bikin kamu nyaman. Yang penting, kamu tahu, kamu enggak kehilangan siapapun. Kamu cuma bertambah seseorang yang akan sayang sama kamu. Revan menatapku. Kalau dia nyakitin ibu kayak ayah dulu, aku enggak akan diam. Aku tersenyum, mata kami bertemu. Dan di matanya yang dulu sering penuh amarah, sekarang kulihat ada kepercayaan baru. Mungkin belum utuh, tapi cukup. Beberapa bulan kemudian, Arman melamarku. Bukan dengan pesta, bukan dengan cincin mahal. Tapi dengan satu pertanyaan sederhana, di warung kopiku yang kecil, yang kini sudah mulai ramai, dan jadi tempat nongkrong ibu-ibu muda dan mahasiswa dari kampus dekat rumah. Kalau kamu sudah selesai melindungi hatimu sendiri, boleh, aku ikut bantu menjaganya. Aku tertawa, menangis, dan mengangguk bersamaan. Kami menikah sederhana. Hanya dihadiri keluarga dan teman dekat. Tidak ada pesta besar, tidak ada gaun putih panjang. Hanya kebahagiaan yang tenang, yang tidak berisik tapi terasa nyata. Dan saat kami berdiri berdampingan di depan rumah, menatap senja yang mulai jatuh di langit Jakarta, aku tahu ini bukan akhir dari cerita. Tapi awal dari hidup yang sungguh kupilih sendiri. Bukan karena takut sendiri, tapi karena aku tahu, aku pantas bahagia. Malam itu, aku menulis satu kalimat terakhir di blogku. Kalimat penutup dari semua luka, semua perjuangan, semua ketabahan yang selama ini kupendam. Selama 15 tahun aku setia, bahkan saat hatiku sendiri remuk. Tapi kini, aku memilih mencintai diriku sendiri. Dan dari sana, cinta yang baru datang, bukan untuk menyelamatkan, tapi untuk menemani. Dengan tenang, dengan hormat, dengan jujur. Dan kali ini, aku tahu, aku sungguh telah sembuh. Akhirnya, aku benar-benar baik-baik saja.